Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keboruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 17 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 34 sampai 42. Kita diingatkan supaya mengikuti ajakan Tuhan. Marilah dan kamu akan melihatnya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu mengajak kami untuk datang tinggal bersamamu dan mengalami Engkau. Tuhan, gerakkanlah hati kami agar dengan penuh antusias kami datang padamu dan tinggal bersamamu, agar kami sungguh mengalami Engkau. Semoga sesudah kami alami Engkau, iman kami menjadi sangat kokoh, seperti iman Santo Andreas dan Simon Petrus. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 1, ayat 35 sampai 42. Pada waktu itu Yohanes berdiri di tepi sungai Yordan bersama 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yaitu Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah marilah dan kamu akan melihatnya. Mulai tanggal 14 Januari 2021, beberapa frater novis tahun pertama masuk ke novisiat Sang Sabda Kubu, novisiat SVD. Sewaktu saya menjemput mereka di depan pendopo, orang tua dan penghantar meminta kalau boleh mereka juga melihat di mana anak mereka atau saudara mereka tinggal. Dengan senang hati saya mempersilahkan mereka untuk melihat di mana anak mereka akan tinggal selama mereka di novisiat SVD Sang Sabda Kubu. Melihat tempat di mana anak mereka akan tinggal pasti punya motivasi khusus. Antara lain mau mengetahui keadaan kamarnya, keadaan lingkungan sekitarnya. Yang pasti apa yang dilihat dan dialami akan memberikan entah rasa lega atau cemas. Dan pengalaman itu pasti akan diceritakan juga kepada yang lain. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sungguh sangat menarik. Yohanes Pemandi ketika melihat Yesus Kristus, dia langsung perkenalkan kepada para muridnya. Katanya, "Lihatlah anak domba Allah." Perkenalan Yohanes ini pasti sangat mengundang para murid untuk mencari tahu siapakah anak domba Allah ini. Kedua murid Yohanes ini langsung saja meninggalkan Yohanes dan pergi bertemu Yesus Kristus.
Yohanes sendiri tidak bertemu Yesus, tetapi kedua muridnya saja yang pergi bertemu Yesus. Yesus merasakan bahwa ada yang mengikuti dia. Karena itu dia berbalik dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Para murid tidak menjawab apa yang dipertanyakan, tetapi yang dijawab adalah, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Kedua para murid sepertinya tahu bahwa yang di depan mata mereka adalah seorang guru besar, Mesias, sehingga tidak repot dengan pertanyaan Yesus. Tetapi yang mereka mau cari tahu adalah tempat di mana Yesus tinggal. Karena itu Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Yesus juga tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi dia mengajak mereka untuk melihatnya sendiri. Mereka berjalan bersama Yesus, tinggal bersama Yesus sepanjang hari itu. Tinggal bersama Tuhan dan alami sendiri apa yang mereka alami bersama Tuhan, memampukan mereka untuk membaginya kepada orang lain. Andreas sesudah mengalami Kristus dengan segala keyakinannya, menyampaikan pengalaman akan Kristus itu kepada Simon saudaranya. Andreas sepertinya tidak puas kalau hanya menceritakan kepada Simon tentang Kristus. Andreas rupanya mau agar Simon pun harus melihat dan mengalaminya sendiri. Benarlah yang terjadi. Sewaktu Kristus memandang Simon, Kristus langsung berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas, yaitu Petrus." Sungguh suatu perjumpaan yang sangat meneguhkan sekaligus sangat menantang Simon. Simon diberi identitas baru sesuai dengan apa yang dilihat Kristus sendiri, bahwa Simon adalah wadas, menjadi orang yang sangat kokoh dalam iman, dan di atasnya gereja Kristus akan didirikan. Itulah buah perjumpaan dan pengalaman akan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan selalu mendatangkan kebahagiaan dan menjadikan seseorang menjadi manusia baru. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita juga sering diingatkan atau diajak oleh orang lain untuk melihat dan alami Kristus. Apakah kita selalu mengikuti ajakan teman-teman kita? Apakah kita juga sudah alami Kristus? Apa saja buah pengalaman iman kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, datanglah pada Tuhan, maka kalian akan mengalaminya, dan kalian akan merasakan sesuatu yang sangat mengesankan. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh